selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Cynthia Wanda Pelealu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Minahasa. Dan di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Guru hebat, Ibu Brigita Walayan Sarjana Pendidikan yang merupakan guru seni budaya di SMP Negeri 6 Tondano. Apa kabarnya ini Ibu Brigita? Puji Tuhan, kabar baik ya Cynthia. Iya, luar biasa ya. Saat ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya nantinya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan oleh Ibu Brigita yang kita kenal dengan supervisi kelas. Tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Brigita. Dan adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini yaitu agar supaya Ibu Brigita mempersiapkan diri, lebih percaya diri lagi di saat atau waktu pembelajaran yang nanti akan Ibu Brigita laksanakan atau proses pembelajaran yang lebih baik tentunya untuk murid dan berpihak pada murid tentunya ya Ibu Brigita. Dan sebelumnya saya memiliki beberapa pertanyaan, diantaranya apa tujuan yang ingin Ibu Brigita capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Untuk tujuan pembelajaran dari seni budaya sendiri Ya. itu adalah untuk memahami konsep dasar permainan ansambel musik. Dan yang kedua adalah untuk memainkan ansambel musik perkusi tanpa nada dengan memanfaatkan alat musik dari barang bekas yang ada di sekitar sekolah. Wow, luar biasa ya, ensemble musik dengan memanfaatkan barang bekas ya, luar biasa sekali. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Brigita? Untuk area pengembangannya sendiri, yang pertama itu dari segi pengetahuan. Oke. Jadi dari pembelajaran ini tentunya diharapkan para siswa lebih memahami lagi bagaimana dan konsep dasar apa yang ada di dalam ansambel musik. Dan tentu yang kedua adalah dari segi keterampilan. Dan untuk keterampilannya sendiri diharapkan para siswa lebih meningkatkan lagi bagaimana cara-cara bermain yang ada di dalam ansambel musik. Oke, jadi area pengembangan di sini ada dua ya, dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran atau strategi mungkin metode apa yang nantinya akan Ibu kita siapkan di saat pembelajaran ini? Tentu yang sudah disiapkan yang pertama adalah RPP berdiferensiasi. Terus yang kedua adalah metode pembelajaran yaitu berupa diskusi kelompok sesuai dengan tentunya sesuai dengan minat para siswa. Terus yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Wow, luar biasa ya. Jadi yang sudah disiapkan ada RPP berdiferensiasi, ada metode, ada strategi, diskusi kelompok dan lain-lain ya. Bagaimana dengan media pembelajarannya? Untuk media pembelajarannya itu ada praktek langsung, praktek langsung dengan memanfaatkan alat musik dari barang bekas yang ada di lingkungan sekolah. Iya, jadi akan langsung praktek ini ya, berarti bukan hanya sekedar diferensiasi konten, proses, tapi ada langsung produknya juga langsung. Wow, luar biasa. Kapan kira-kira ini akan dilaksanakan Ibu Brigita? Jadi saya ada jadwal di kelas 8B pada Senin depan. Oke, kalau begitu nanti baik ya Ibu Brigita, nantinya saya akan bersama-sama dengan Ibu Brigita di hari Senin yang akan datang menyaksikan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Brigita, dan tentunya di situ saya akan mengobservasi terkait dengan pembelajaran tersebut ya. Yang terakhir nih Ibu Brigita, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Brigita dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Tentu yang saya dapatkan banyak sekali, yaitu saya lebih mempersiapkan diri lagi di dalam kelas untuk memulai proses pembelajaran, mulai dari strategi, dari metode pembelajaran, dan dari juga media pembelajaran. Wow, luar biasa ya. Oke, baiklah, itulah percakapan pra-observasi yang sudah kita laksanakan dengan Ibu Brigita, dan nantinya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih untuk semuanya. Salam dan bahagia. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bersyukur kita di hari ini boleh bertemu lagi dalam
musim pancaroba, jadi panas hujan, jadi kesehatan itu penting. Oke, ya sebelum kita memulaikan pelajaran dan masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang boleh jadi konduktor ke depan? Yang memimpin. Oke, Freya silakan maju. Karena ini lagu nasional, kita harus berdiri, sikap sempurna. Ada yang gerak di kanan, sikap sempurna. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Makasih, Frey. Oke, saat ini kita akan masuk dalam materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar ansambel musik. Terus yang kedua, mengenal jenis ansambel musik. Dan yang ketiga, memainkan ansambel musik perkusi tanpa nada dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar atau di lingkungan sekolah. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu boleh bertanya? Boleh. Siapa yang masih ingat pengertian ansambel musik? Angkat tangan. Klasita, ansambel musik apa? Bermain alat musik secara bersama-sama. Ya, bagus sekali. Jadi ansambel musik adalah Bermain alat musik secara bersama-sama. Ya, mantap. Ansambel musik terbagi dari beberapa jenis. Apa semua? Ansambel musik campuran dan sejenis. Oke, mantap. Jadi ada ansambel musik campuran dan ansambel musik sejenis. Kalau dia campuran berarti alat musik yang digunakan adalah alat musik yang berbeda. Kalau dia sejenis berarti alat musik yang sama. Oke, mantap sekali. Ya, jadi hari ini kita akan praktek ansambel musik perkusi tanpa nada. Jadi ansambel musik perkusi tanpa nada itu kita menggunakan barang bekas. Jadi barang bekas itu adalah barang yang habis pakai, tetapi masih bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi kalau kita lihat di depan banyak sampah, ada sampah botol, kaleng, sampah botol yang kaca. Jadi itu jangan langsung buang. Jadi kita bisa mendaur ulang itu dan memanfaatkannya menjadi alat musik. Oke, jadi kita akan bermain alat musik bersama-sama. Sekarang kita bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, silakan ini kelompok 1. Jadi ini sudah dibagi kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Oke, siapa yang mau presentasi lebih dulu di depan? Angkat tangan. Kelompok berapa ini? Satu. Ibu kasih kesempatan kelompok 1. Tepuk tangan. Inilah dia. Oh, belum. Oke. Ya, ini dia persembahan ansambel musik dari kelompok 1 dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekolah. Di sebelah kanan ada alat musik apa itu? Ember dengan cat. Ya, ember dengan buah cat. Ember kecil ya, ember cat. Baru yang di sebelahnya ada ember yang lebih ukurannya lebih sedang dengan kayu. Baru yang di tengah ada botol kaca dengan pensil. botol kaca dengan pensil. Baru yang di sini ada
yang di dalamnya ada pasir. Baru yang terakhir ada kaleng. Ada kaleng biskuit. Oke, sekarang kita akan mendengarkan aransemen ensemble dari kelompok 1. Silakan. Bahwa dengan kreativitas siswa kelas 7B SMP Negeri 6 Trengganu memanfaatkan alat musik dari barang bekas dengan luar biasa. Oke, sekian untuk materi kita di hari ini. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa. Oke, siapa yang bisa berdoa? Doa tutup. Memang mantap sekali kelas 7B. Karena banyak semua dan mungkin kan sebelum berdoa di depan, jadi ibu tunjuk. Karena tadi laki-laki yang sudah berdoa buka, sekarang ibu tunjuk perempuan yang berdoa tutup. Oke, silakan. Yang lain nanti di depan, jangan berkecil hati. Di depan jangan. Siap berdoa semua. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena hanya atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pelajaran budaya kami bisa terselesaikan dengan segala baiknya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau memimpin kami dari sekolah ini sampai ke rumah kami dengan selamat. Hanya ini doa permohonan kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendukung kelas kita dengan doa, dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tidur yang cukup. Jangan lupa juga tugas individu dan tugas kelompok diselesaikan. Oke? Selamat siang semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, selamat siang. Saat ini saya bersama dengan Ibu Guru Brigita Wolayan sebagai guru yang diobservasi, dan kali ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Mareska Singhal. Dan baiklah, di saat ini ya Ibu Gita, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Gita lakukan tadi di kelas. Kira-kira bagaimana ini Bu perasaannya setelah melakukan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Ya, perasaan saya tentunya sedikit gugup, tapi merasa senang dan bangga juga karena bisa sambil mengajar dan diobservasi oleh Luar biasa ya. Bisakah Ibu Gita ceritakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu Gita lakukan tadi di saat proses pembelajaran tersebut? Tentu untuk memulai proses belajar mengajar yang saya lakukan adalah mengenalkan materi yang akan dibahas. Iya. Nah, setelah mengenalkan materi yang akan dibahas, tentunya adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Iya, tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai. Setelah tujuan pembelajaran, baru apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan materi yang akan dibahas, yaitu materi ansambel musik perkusi tanpa nada dengan memanfaatkan alat musik dengan barang bekas. Oh, luar biasa ya. Gitu. Di sini jadi area pengembangan yang Ibu Gita ingin kembangkan, kira-kira area pengembangan di mana dalam proses pembelajaran ini? Ya. Untuk area pengembangannya sendiri itu ada dua, yaitu untuk pengetahuan dan untuk keterampilan. Dan untuk pengetahuannya sendiri itu sebagai guru saya mengharapkan agar peserta didik atau siswa bisa lebih memahami apa saja yang bisa digunakan dalam mewujudkan kreativitas siswa, termasuk dalam hal ini menggunakan barang bekas dalam proses memainkan ansambel musik. Dan untuk keterampilannya sendiri, sebagai guru saya berharap agar siswa bisa dengan kreatif mengembangkan kreativitasnya dalam permainan ansambel musik perkusi tanpa nada, khususnya dalam hal ini memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang tentunya dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekolah itu dapat mengurangi sampah habis pakai yang ada di sekolah menjadi alat musik yang bisa digunakan secara mendunia dengan ansambel musik. Ya. Jadi menurut Ibu Git ini sejauh area atau sejauh mana area pengembangan ini yang Ibu Git sudah katakan tadi, apakah menurut Ibu Git tadi pembelajaran tadi itu berhasil Bu atau bagaimana? Tentu dengan yang sudah diberikan kepada siswa tentu ada yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil. Tetapi tentunya yang belum berhasil itu yang akan diobservasi lagi dan dikaji lagi agar di pertemuan selanjutnya bisa tercapai. Wow, luar biasa ya. Di sini Ibu Git apakah memiliki kendala-kendala atau hambatan di dalam kelas tadi? Tentunya dalam proses belajar mengajar pasti banyak sekali hambatan dan hal-hal yang masih kurang di dalam kelas karena setiap siswa pasti punya daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi ada siswa yang masih belum aktif, ada siswa juga yang masih kurang berkonsentrasi, ada yang bahkan mengantuk saat proses belajar. Jadi Bu Git dari siswa itu yang masih kurang aktif, masih ada yang tadi katanya mengantuk. Kira-kira mengapa ya mereka kurang aktif atau mengantuk di saat di kelas tadi? Jadi sama seperti orang dewasa pada umumnya, pasti mengantuk itu penyebab dari mengantuk itu pasti kurangnya istirahat. Jadi banyak siswa yang malam hari mereka cuma bermain gadget, bermain game, akhirnya tidur sudah melewati batas normalnya yang harusnya mereka tidur di saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan mereka ngantuk dan kurang berkonsentrasi. Sehingga mereka kurang aktif dan kurang kelas ya. Oke Bu Gita, di sini ada tidak rencana ke depan dari Ibu Git bagaimana atau apa yang akan Ibu Git lakukan untuk mengatasi segala hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang tadi Ibu Git katakan untuk ke depan? Ya, tentu untuk ke depannya yang akan saya lakukan adalah membagi para siswa itu menjadi dalam beberapa kelompok agar siswa yang mengantuk itu bisa melihat siswa yang aktif dan mereka bisa mereka bisa meniru siswa-siswa yang aktif dan berharap juga di saat siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif digabung dijadikan satu kelompok, yang tidak aktif itu menjadi aktif. Jadi mereka akan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok visual, yaitu siswa yang memanfaatkan diri penglihatan dengan cara melihat, baru ada yang auditori, yaitu dengan memanfaatkan pendengaran, dan baru yang ketiga itu kinestetik, yaitu mereka yang menyerap informasi dengan bergerak lebih mudah menyerap. Luar biasa ya. Jadi rencana ke depan di sini Ibu Git akan membagi kelompok anak-anak ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya. Ada dari visual, ada dari auditori, ada dari kinestetik. Luar biasa. Rencana kapan nih Bu untuk perubahan yang Ibu Gita baru katakan tadi? Rencana untuk direalisasikan itu kapan Bu kira-kira? Tentunya mulai dari sekarang.
Oh, luar Nanti biasa, kalau tunggu benar besok sekali. nanti terlambat. Jadi mulai dari sekarang agar materi yang disampaikan ke siswa itu tidak mubazir. Jadi siswa bisa menyerap materi dengan maksimal, dan guru juga Iya. yang menyampaikan materi bisa puas secara emosional, puas melihat siswa-siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh Wow, luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Brigita karena percakapan yang sangat bermanfaat tentunya dan berfaedah juga buat saya, menjadi pengalaman untuk ke depan, dan saya pasti akan rindu mendengarkan cerita-cerita yang lain dari Ibu Brigita untuk ke depannya pastinya ya. Oke. Untuk saat ini terima kasih banyak Ibu Brigita sekali lagi. Terima kasih. Oke, itulah tadi percakapan yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Guru Brigita Lolayan di percakapan pasca observasi. Dan saat ini saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dari kegiatan ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memberikan apresiasi untuk Ibu Gita, juga Ibu Cynthia yang sudah luar biasa hari ini. Semua yang dilaksanakan sudah sesuai dengan protokol yang harus dijalankan. Jadi dari tadi mungkin Ibu Brigita sudah pernah dengar bahwa praktik coaching itu memiliki alur yang namanya alur Tirta. Dan dari apa yang saya dengarkan tadi, yang saya saksikan, Ibu Cynthia sudah dengan baik membawakan proses coaching, praktik coaching tersebut dengan alur Tirta yang sudah berjalan mulai dari tujuan sampai tidak lanjutnya, semua berjalan dengan baik. Satu kata kunci yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan kalian tadi, yaitu kalian adalah guru-guru yang kreatif dan inovatif. Nah, khususnya buat Bu Gita, saya terkesan ya dengan pemikiran Bu Gita untuk memanfaatkan barang bekas untuk memainkan musik ensemble. Luar biasa. Nanti kapan-kapan ke sekolah saya. Ini sudah inovatif loh. Nah, tugasnya Bu Cynthia sekarang berarti menggerakkan beliau supaya kedepannya kalau ada perekrutan lagi guru penggerak, nanti ikut guru penggerak angkatan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja. Semakin kreatif kita, tentunya anak-anak didik kita juga akan semakin aktif dalam belajar. Tentunya yang namanya mencapai sebuah perubahan itu bukan hal yang mudah, tapi bukan pula hal yang tidak mungkin. Oke, terima kasih banyak semua. Sukses selalu, siap selalu untuk bergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Sama.